Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga semua teman-teman bisa selalu mendapatkan limpahan nikmat, sehat, walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan edisi kami yang kali ini TJ Sana Kiteri akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana caranya kita menjadi bidan atau membantu proses persalinan kucing atau induk kucing kita. Untuk itu kami mohon dukungannya ya. Terus berikan kami dukungan dengan cara memberikan subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga ikuti kami selanjutnya agar apa? Agar bisa mengikuti kami seterusnya setiap apa-apa yang akan kami tayangkan, yang akan kami hadirkan. Dan seperti yang sering saya sampaikan, bukan hanya dunia perkucian saja, insya Allah akan di luar itu juga nantinya. Cuma memang secara bertahap yang harus kami lakukan. Sekali lagi, berikan subscribe, nyalakan lonceng, ikuti kami, dan jangan di skip agar bisa memahami sepenuhnya. Yang perlu kami sampaikan lagi, pertama, untuk membantu proses persalinan seekor kucing, usahakan ya, jangan hanya sendirian. Kenapa? Karena tenggang waktunya kita sama-sama tidak tahu apakah dia akan melahirkan malam, subuh, pagi, siang, atau dan seterusnya. Yang kedua, jika proses persalinan itu baik sungsang maupun tidak sungsang, itu segera dibantu. Begitu sudah kelihatan kepala atau ekornya seandainya dia sungsang atau ininya, segera dibantu ditarik pelan-pelan agar apa? Agar cepat bisa menghirup oksigen. Untuk itu ikuti kami, perhatikan apa yang akan kami bagikan nanti tutorialnya, jangan skip dan jangan lupa berikan subscribe dan loncengnya agar bisa selalu mengetahui, menghadiri dan mengikuti kami. Terima kasih. Teman-teman bisa dilihat sini ya, ini persiapan atau perlengkapan yang kita siapkan untuk membantu proses persalinan kucing ya. Di sini ada keranjang, ini tempat untuk bayinya, juga ini kain nanti buat jadikan alas sama selimut bayinya. Di sini ada sanitizer untuk tangan kita agar steril, alkohol, gunting yang sudah direndam dengan alkohol sebelumnya agar steril, juga benang ya. Benang kasur ini juga gini kan kelihatan berair ya, ini kita rendam dengan alkohol agar steril. Cotton bud, kain tisu, tempat sampah, hair dryer untuk bantu proses bayi kucingnya nanti biar cepat kering, kain ya, juga ini ada underpad kita siapkan, juga ini tabung oksigen untuk menjaga kemungkinan terjadi apa-apa, tabung oksigen juga kita siapkan. Jadi seperti inilah kalau kita ingin jadi bidan untuk bantu proses kelahiran kucing ya, proses persalinan kucing kita. Langsung aja bantu. Nah itu bayi kucingnya sudah keluar, alhamdulillah. Jadi posisinya barusan normal ya, posisi normal. Jadi tidak nyungsang teman-temannya. Itu lihat, dibantu dikeringkan agar bisa apa? Agar biar cepat bernafas, agar bisa cepat menghirup oksigen. Alhamdulillah bayi kucingnya sehat, besar, gemuk bayinya. Nah itu dibantu untuk dibersihkan, itu gunanya cotton bud teman-teman untuk bersihkan lendir-lendirnya. Nah dibantu prosesnya, dikeringkan dulu ya. Pokoknya yang pertama dikejar adalah agar bisa bernapas, menghirup oksigen. Jadi lakukan dulu untuk membuka selaputnya agar bisa segera menghirup oksigen udara ya bayinya. Nah kita bantu keringkan, bersihkan bekas-bekas darahnya, selaputnya, lendirnya, kita bantu bersihkan. Barusan normal ya, jadi tidak nyungsang. Kalau nyungsang harus dibantu agar apa? Agar cepat segera menghirup oksigen. Nah begitupun sudah di luar harus cepat dibantu agar dikeringkan atau dibersihkan lendir-lendirnya, selaputnya. Yang utama adalah sekitar hidungnya dulu, sekitar kepala, muka, hidungnya ya, agar segera bisa menghirup oksigen. Nah teman-teman,
menjelang maghrib lahirnya, menjelang maghrib, disertai pemandangan, suara lantunan ayat-ayat Quran, lantunan selawat-selawatan yang alhamdulillah dikemanakan dengan masjid, mudah-mudahan menjadi berkah ya. Nah, ini teman-temannya, ini proses pemasangan tali pusernya pakai benang kasur. Nah, cuma masalahnya ini tadi terlahir dengan sungsang sehingga tali pusarnya terputus, ari-arinya ketinggalan di dalam perut ibunya. Tapi insya Allah nanti setelah proses persalinan selesai, ari-arian setelah keluar dengan sendirinya oleh ibunya. Jadi ini pemasangannya. Nanti kalau seandainya normal kelahirannya tidak sungsang, maka tali pusarnya ada berikut ari-arinya. Jarak potongnya itu nanti sekitar 1,5 cm ya untuk jarak potong tali pusernya. Kalau memang dia kelahirannya tidak sungsang. Ini karena sungsang sehingga terputus tali pusernya, ari-ari ketinggalan di dalam perut ibunya. Dan juga jangan lupa teman-temannya, kalau seandainya di dalam proses persalinan ini atau kelahiran bayi kucing ternyata dia menyalahkan sesak nafas atau agak sulit bernafas, ngirup oksigen, itu cepat lakukan tindakan rescue, artinya diisap, disedot hidungnya disedot. Kenapa? Takut ada lendir-lendir yang nutupi di sana. Agar apa? Agar cepat segera ngirup oksigen. Tapi kalau memang dia tidak ada gangguan itu, tidak ada masalah, tidak perlu diisap, disedot hidungnya. Cukup dibersihkan dan dilendir di sekitar hidungnya sama di mulutnya, dalam mulutnya. Kira-kira itu teman-temannya caranya melahirkannya, proses kelahiran. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, tadi mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa saya sarankan atau persiapan tadi ada keranjang, kain, dan underpad. Dari sini bayi kucingnya ya, keranjang ini untuk meletakkan bayi kucingnya agar apa? Agar aman, agar tidak kemana-mana, dan juga agar aman. Underpad ini gunanya adalah untuk alas, agar punya daya serap. Sebab apa? Proses pengeringan bayi kucing tadi itu kita belum bisa melakukan dengan maksimal. Kenapa? Karena ibunya atau induknya masih harus melakukan proses persalinan selanjutnya. Dan juga sini kain ini gunanya untuk menutup agar hangat. Nah, tadi saya menambahkan atau melengkapi mengenai tali pusar tadi, itu jarak potongnya adalah 1,5 cm dari perut bayinya ya, dari bayi kucingnya. 1,5 cm dari perut bayi kucingnya. Dan juga jika memang proses jarak kelahiran ke proses 1, ke-2, dan ke-3 dan seterusnya itu jaraknya agak jauh, setelah bayi-bayi tadi kita bersihkan, kita bantu itu segera lakukan agar dekat susu ibunya, agar bisa segera dapat susu ibunya atau induknya. Namun jika memang jarak kelahirannya itu proses persalinannya terlalu dekat, maka jangan didekati dulu bayinya. Kenapa? Karena takut, namanya orang lagi melahirkan, namanya induk lagi melahirkan, takut melakukan hal-hal yang tidak diduga sehingga bayinya kurang aman. Lebih baik dijauhkan saja bayinya. Dan itu tadi saya juga melengkapi mengenai jika memang agak sulit bayinya itu bernafas, segera disedot. Nah, disedot dalam hal ini sedot hidungnya dengan memakai mulut kita. Sedotnya memakai mulut kita. Nah, untuk apa oksigen? Oksigen ini jaga-jaga kalau memang diperlukan darurat, seandainya memang sudah tidak bisa dilakukan sedot dengan mulut kita, maka diperlu bantuan oksigen. Jadi oksigennya sifatnya adalah cadangan untuk urgent, untuk keadaan-keadaan tertentu yang urgent yang memang diharuskan. Tapi kalau memang tidak diperlukan karena memang proses kelahiran lancar, ya dia tidak perlu pakai oksigen, cuma kita siapkan saja. Jadi sekali lagi inilah proses jadi bidan persalinan bayinya ya. Jadi itu kegunaannya semua alatnya yang tadi kami siapkan. Kalau untuk apa? Hair dryer ini nanti itu untuk bantu proses lebih keringnya bulu-bulu bayinya. Sementara ini kita belum bisa memfokuskan ke sana karena masih persalinan yang lain, kelahiran anak, masih nunggu kelahiran yang lain anak-anaknya dari bayi-bayinya ini, dari induk ini. Jadi sementara itu teman-teman, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya, menambah pengetahuan kita semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hikmah manfaatnya ya.
Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menggunting bulu-bulu di sekitar puting susu ibunya ya. Gunanya apa teman-teman? Agar bisa membantu bayi-bayi kucing yang memang baru belajar ya, karena baru lahir, bisa mudah untuk menyusul kepada ibunya atau mendapat asupan ASI induknya ya. Jadi proses guntingnya perlu dilakukan untuk membantu itu, dan juga agar tidak untuk meminimalir risiko misalnya air susu yang terkena jatuh ke bulu-bulunya ya, ke bulu induknya, sehingga takutnya nanti kalau dia di sana terlalu lama bisa juga akan berakibat kurang baik kepada bayi-bayi kucingnya kalau tetap menyusu di sana, kalau memang bulu-bulunya masih di sana yang memang ternoda atau terkena susu ASI ibunya ya. Dan selain itu juga yang perlu kami sampaikan dalam proses kelahiran ini atau proses persalinan ini, tanda-tandanya induk kucing mau melahirkan biasanya dia akan gelisah terus ingin cari tempat yang tenang, yang gelap atau sebagainya. Tapi kalau makanya kami letakkan di kandang agar tidak kemana-mana. Dan perlu lagi teman-teman ketahui, dalam proses persalinan induk bayi kucing ini atau induk kucing ini hampir sama dengan manusia, artinya apa? Memerlukan proses yang terkadang kita tidak tahu jangka waktunya berapa lama, dari mulai dia mau melahirkan sampai dia melahirkan, kita masih menunggu. Yang jelas ciri-ciri khasnya salah satunya tadi induk kucing akan gelisah, terus air ketuban jika menjelang melahirkan air ketuban akan keluar. Nah, tapi karena dari satu kelahiran ke satu kelahiran lainnya, bayinya belum tentu kita tahu jangka waktunya berapa lama, diusahakan agar mengajak rekan atau teman atau saudara untuk menemani. Kenapa? Karena kita sama-sama tidak tahu, sehingga kita harus tetap standby. Kenapa? Sebab kita tidak tahu kapan akan melahirkannya. Yang kedua, kita harus menjaga agar bayi itu begitu keluar dari rahim ibunya jangan sampai jatuh ke lantai, karena bayi kan masih rentan ya. Jadi sekali lagi saran kami, ajaklah teman, rekan, saudara atau apa untuk menemani. Sebab tadi itu prosesnya tidak tahu berapa lama. Mudah-mudahan teman-teman mengalaminya dengan lancar seperti yang kami alami. Bagaimana teman-teman? Alhamdulillah ya, sudah mulai bertambah lagi pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan. Sekarang bertambah lagi pengetahuan tentang bagaimana caranya menjadi bidan atau membagi atau membantu proses persalinan kucing kita. Terus ikuti kami dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, jangan di skip setiap konten-konten yang kami hadirkan. Tujuannya apa? Agar bisa memahami keseluruhan, jadi biar tidak salah paham. Dan yang perlu ditekankan lagi, yang perlu diingat lagi, percepat bantu proses kelahirannya. Jika sungsang atau tidak, jangan lupa segera ditarik. Namun dengan lembut tariknya, jangan dikasarkan, jangan terlalu keras pegangnya, dengan harapan agar bayi kucing bisa segera menghirup udara segar. Dan begitu bayi kucing sudah keluar, segera bersihkan selaput di sekitar hidungnya dan mulutnya, tujuannya agar bisa segera mendapatkan oksigen. Ikuti kami terus, kita berbagi bersama-sama, kita berbenah, kita perbaiki, bukan untuk menang salah atau salah benar atau menang atau kalah, bukan. Tapi kita berbagi bersama agar bisa terus meningkatkan kemampuan kita di dalam kualitas perawatan kucing kita dan juga kucing-kucing kita nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.